Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, taklim kita akan lanjutkan lagi, masih di dalam bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah, masih di dalam hadis yang ke-8. Yahya bin Mu'az rahmatullah berkata, ada 3 jenis manusia yang berakal. 1, yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. 2, yang membuat persiapan untuk memasuki kubur sebelum tiba masanya memasuki kubur. 3, yang mencari keridhaan Allah sebelum berjumpa dengan Allah. Ia juga berkata, dunia begitu parah kerusakannya, sehingga keinginan untuk memperolehnya saja sudah membuatmu sibuk dengan urusanmu tanpa mempedulikan ketaatanmu kepada Allah. Apakah yang akan terjadi seandainya engkau terperangkap dalam dunia? Bakar bin Abdullah rahmatullah berkata, barang siapa yang ingin mengelak dari dunia setelah memperolehnya, maka ia bagaikan orang yang hendak memadamkan api dengan menaruh rumput kering di atasnya. Bundar rahmatullah berkata, apabila ahli dunia berkata mengenai zuhud, ketahuilah bahwa syaitan sedang bermain-main dengannya. Seorang syekh berkata, wahai manusia, dalam keadaan lapang hendaknya engkau beramal soleh dan takut kepada Allah. Janganlah terperdaya oleh angan-angan yang panjang terhadap dunia dan melupakan mati. Janganlah menaruh perhatian kepada dunia sedikit pun, karena ia adalah penipu besar. Ia menghiasi dirinya untukmu agar engkau menaruh angan-angan terhadapnya, agar engkau terperangkap dalam fitnahnya. Bagi para suami, ia memakai perhiasan yang menarik sehingga laksana pengantin baru pada hari perkawinan, sehingga hatimu terpesona menatap wajahnya dan jatuh cinta kepadanya. Tetapi ketahuilah bahwa penipu jahat itu telah membunuh orang-orang yang mencintainya. Banyak orang yang percaya kepadanya ditinggalkan tanpa pembantu. Perhatikanlah dunia dengan pandangan yang dalam. Renungkanlah dunia dengan pemikiran yang tajam. Maka engkau dapat melihat bahwa ia adalah sebuah rumah yang di dalamnya terdapat banyak kebinasaan. Penciptanya sendiri telah menerangkan keburukannya. Setiap perkara yang baru di dunia ini tidak akan bertahan lama. Semua pemerintahan di dunia ini akan hancur, dan segala sesuatu yang mulia di sini akan menjadi hina di akhirat. Jika berlebihan dalam memilikinya akan menyebabkan kekurangan. Jika bersahabat dengannya akan menghabiskan dan menghapus segala kebaikannya. Semoga Allah merahmatimu. Bangunlah engkau dari tidur sebelum manusia mulai membicarakan bahwa fulan sedang jatuh sakit atau berada dalam keadaan putus asa hidupnya. Boleh saja engkau memanggil seorang tabib yang baik atau dokter yang ahli. Kemudian tabib dan dokter itu bolak-balik ke rumahmu, tetapi mereka gagal memberi harapan hidup padamu. Kemudian akan terdapat pembicaraan bahwa fulan akan memberikan wasiat, tetapi suaranya tidak terdengar. Kini ia tidak lagi mengenali siapapun. Nafasnya mulai panjang dan kesakitan. Matanya tidak dapat dibuka lagi. Wahai saudaraku, pada waktu itu engkau mulai merasakan keadaan akhirat. Tetapi engkau tidak berdaya menerangkan apapun, karena lidah sudah tidak dapat digerakkan. Para kerabat mengelilingimu dan mulai menangisi. Anak-anak dan istri bergantian berdiri di hadapanmu. Tetapi lidah tidak dapat digerakkan dan suara tidak dapat keluar. Kemudian ruh pun keluar dari badan. Akhirnya keluar dan terbang ke langit.
Kaum kerabat mulai membuat persiapan untuk menguburkan mayatmu. Mereka yang datang menziarahimu menangis sebentar lalu diam. Musuh-musuhmu merasa senang. Ahli waris mulai membagikan harta peninggalanmu, dan engkau terperangkap dalam amalanmu sendiri. Dalam sepucuk suratnya yang ditujukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, setelah memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan Basri rahmatullah menulis, dunia ini hanyalah sebagai tempat persinggahan dan bukan tempat menetap serta bermukim. Karena sedikit kesalahan yang dilakukan ketika di surga, Adam alaihissalam dikirim ke dunia sebagai hukuman. Sebenarnya dunia adalah tempat hukuman. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa takut, karena bekal ke akhirat yang sebenarnya adalah meninggalkan cinta dunia. Kekayaannya adalah kesempitan, dan dunia ini senantiasa membinasakan manusia. Barang siapa yang mencintai dunia, ia akan terhina karenanya. Barang siapa yang mencoba mengumpulkan dunia, maka dunia menjadikannya selalu berhajat kepadanya. Dunia adalah sejenis racun yang membinasakan orang yang memakainya. Hendaklah kita menghabiskan waktu hidup kita seperti orang yang sedang sakit, yang berpantang beberapa perkara agar cepat pulih sakitnya, dan obat-obat pahit dimakannya agar penyakit itu tidak berkepanjangan. Hendaknya kita mengawasi penipu, penjahat, dan pengkhianat ini yang menghiasi dirinya untuk menarik perhatian manusia, kemudian menjeratnya dengan musibah. Dunia mengunjungi orang dan menimbulkan harapan untuk memilikinya, tetapi si hina ini tetap memusuhi semua orang. Yang sangat mengherankan, ternyata tidak ada orang yang tinggal di dunia ini yang mau mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah meninggalkan dunia dalam keadaan tertipu dan dikhianati olehnya. Mereka juga tidak mengambil pelajaran dengan mendengarkan kisah kehidupan orang terdahulu, dan tidak juga mendengar firman-firman Allah mengenai keadaan dunia dan mengambil nasihat serta berpegang dengannya. Orang yang mendambakan dunia apabila orang yang mendambakan dunia apabila apa yang mereka dambakan telah tercapai, mereka akan terberdaya lalu terjerumus dalam kemaksiatan sambil melupakan akhirat, sehingga hatinya sibuk dengan urusan dunia dan kakinya tergelincir dari jalan akhirat. Akibatnya adalah keresahan dan penyesalan yang tidak berguna. Menjelang mati, kebimbangan terhadap dunia mengelilinginya, dan ia dikuasai oleh keresahan karena kehilangan semua yang dimilikinya. Hasrat orang yang mendambakan dunia sekali-kali tidak akan tercapai, dan mereka sekali-kali tidak akan selamat dari kesusahan, sehingga tanpa mempersiapkan bekal, mereka terpaksa pergi dari alam ini menuju akhirat. Wahai Amirul Mukminin, hindarkanlah diri kita dari dunia, dan pada saat bergembira pun kita harus selalu takut. Orang yang percaya kepada dunia, apabila merasakan kegembiraan sedikit saja, sudah pasti ia akan terperangkap dalam musibah. Orang yang mencari kepuasan dunia adalah orang yang tertipu, dan orang yang menerima keuntungan di dunia pasti akan mengalami kerugian. Kesenangan di dunia akan berakhir dengan kesusahan, dan puncak wujud dunia adalah fana. Kegembiraan di dunia selalu bercampur dengan kesedihan. Apa yang sudah lepas tidak akan datang lagi, dan apa yang akan datang tidak diketahui wujudnya. Harapan di dunia adalah harapan palsu dan cita-citanya sia-sia. Yang kelihatan bersih di dunia sesungguhnya merupakan sesuatu yang kotor. Kemewahannya merupakan hasil kerja keras. Manusia senantiasa dalam keadaan bahaya di dunia. Jika seorang mempunyai akal dan berfikir secara mendalam, ia akan memahami bahwa semua kenikmatan dunia itu berbahaya dan ujung-ujungnya adalah malapetaka. Sekiranya Allah yang Maha menciptakan dunia ini tidak pernah memberikan keburukan dan cacat celanya, tipu daya dunia itu sendiri sudah cukup untuk membangunkan orang yang sedang tidur
dan menyadarkan orang yang lalai agar berhati-hati. Padahal Allah telah memberi peringatan dan nasihat bahwa di sisinya dunia tidak bernilai, dan setelah menciptakannya Allah tidak pernah melihat keadaannya dengan pandangan rahmat. Dunia pernah mendatangi Rasulullah beserta semua khazanahnya, lalu menawarkan diri untuk berkhidmat kepada beliau. Tetapi Rasulullah menolak karena tidak menginginkannya. Rasulullah tidak sanggup berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Rasulullah tidak menyukai perkara yang dibenci oleh penciptanya. Rasulullah sendiri telah menegaskan bahwa dunia itu hina. Itulah sebabnya Allah menjauhkan dunia dari hamba-hambanya yang soleh dan memberikannya kepada musuh-musuhnya. Orang-orang yang menganggap bahwa dunia itu berharga banyak yang terperdaya, dan mereka menyangka bahwa Allah telah memuliakan orang-orang kafir. Tetapi lihatlah kenyataannya, bagaimana Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya, penghulu para nabi Muhammad SAW, berkenaan dengan dunia, sehingga beliau mengikat batu di perutnya yang mulia itu karena lapar. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan bacaan ta'lim. Semoga apa yang kita dengar ini kita bisa mengambil pelajaran, dan dengan rahman rahimnya Allah berikan ke kita kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita. Untuk sempurnanya majelis kita, mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.